Shalom saudaraku, ibadah keluarga dalam perayaan Paskah hari ini bertema kebenaran kebangkitan Kristus memberi kepastian iman. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan 22. Apakah Kristus benar-benar bangkit atau sekedar ilusi atau fiksi rekayasa para murid Yesus? Lalu seberapa signifikankah Paskah bagi iman Kristen? Bagaimana dampak Paskah bagi iman Kristen? Dalam Alkitab, kita mendapatkan penjelasan lengkap bahwa Kristus bangkit pada hari yang ketiga dan didukung para saksi mata kebangkitan. Itu dicatat dalam Yohanes pasal 20 dan 21. Penampakan diri Kristus kepada banyak orang jelas itu membuktikan bahwa para murid tidak sedang berhalusinasi dan juga tidak sedang merekayasa kebangkitannya. Berita bahwa Kristus tidak bangkit itu sedang dihembuskan dengan sangat kencang oleh buku-buku yang diterbitkan, melalui sosial media, dan juga berbagai cara untuk melemahkan fakta nyata Alkitab tentang kebenaran kebangkitan Kristus itu. Untuk itu, saudara-saudaraku, jangan pernah lagi ditipu oleh iblis dengan menggunakan sarana media elektronik dan sosmed sekarang ini. Mari kita kembali ke fakta kebenaran Alkitab. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan 22 ini, penampakan diri Kristus yang telah bangkit diberitakan ulang oleh Paulus bahwa Kristus benar-benar bangkit. Dan kebangkitannya bukan hanya sekedar peristiwa historis semata, akan tetapi peristiwa yang begitu signifikan berdampak kepastian iman. Dari pengalaman hidup Paulus menunjukkan bahwa kebenaran kebangkitan Kristus berdampak perubahan hidup, yaitu perubahan status dari seorang berdosa yang layak binasa menjadi seorang yang diselamatkan. Juga terjadi perubahan arah hidup dari seorang penganiaya orang-orang Kristen menjadi pemberita Injil. Saudaraku, kebenaran kebangkitan Kristus memberi kepastian iman. Kepastian iman yang berkaitan dengan keselamatan. Dan kepastian iman yang berkaitan dengan kebangkitan tubuh. Dalam ayat 14, Paulus mengatakan, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Hal senada juga diungkapkan oleh Paulus dalam ayat 17. Dia berkata, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu." Lalu saudara-saudaraku, kedua ayat itu dikontraskan oleh Paulus dengan ayat 20. Dia berkata, "Tetapi yang benar ialah," sekali lagi, "tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati,
sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi kematian Kristus di kayu salib dan kebenaran kebangkitan Kristus adalah inti Injil yang diberitakan oleh Paulus, yang memberi kepastian iman dalam dua hal. Hal yang pertama, kepastian iman yang berkaitan dengan keselamatan. Saudara-saudara, kalau saudara mencermati dalam ayat 19, kita bisa tahu bahwa jika kita hanya menaruh pengharapan kepada Kristus yang mati dan tidak bangkit, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Mengapa demikian? Karena kita semuanya pasti akan mati dengan tanpa kepastian pengharapan. Akan tetapi Kristus bukan hanya mati di atas kayu salib, namun ia bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa ia menang mengalahkan kuasa iblis dan kematian untuk menganugerahkan keselamatan bagi setiap orang yang beriman kepadanya. Karena memang hanya di dalam Kristus yang telah bangkit ada jalan, ada kebenaran, dan ada hidup. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Di luar Kristus tidak ada kepastian keselamatan. Itu ditegaskan oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Hal yang kedua, saudara-saudara, kepastian iman yang berkaitan dengan kebangkitan tubuh. 1 Korintus pasal 15 ayat 16 dan 22. Kalau kita memperhatikan dengan seksama, selain kepastian iman yang berkaitan dengan keselamatan, kita juga memiliki kepastian kebangkitan tubuh yang merupakan bagian dari iman Kristen di kekekalan yang akan datang. Hal ini dijelaskan oleh Paulus dalam ayat 16. Dia berkata, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jelas. Saudara-saudaraku, dengan mempertimbangkan fakta kebenaran kebangkitan Kristus dalam ayat 20, maka kita bisa beriman pada kebangkitan tubuh. Dengan demikian jelaslah bahwa kebenaran kebangkitan Kristus memberi kepastian iman yang berkaitan dengan kebangkitan tubuh. Jadi saudara-saudaraku, Kristus benar-benar bangkit. Dan kebangkitannya bukan sekedar historis, akan tetapi peristiwa yang begitu signifikan, berdampak perubahan hidup dan memberi kepastian iman yang menyelamatkan dan kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya di akhir zaman. Firman Tuhan untuk kita hari ini. Tidak ada pengharapan yang agung dan mulia, saudara-saudara, selain pada kebenaran kebangkitan Kristus. Jadi jangan terpikat dengan bujuk rayu
iblis melalui media elektronik, media sosial, dan film-film rohani yang di link di media sosial, film rohani Kristen, gereja Tuhan yang Maha Kuasa, itu menyesatkan, mengkaburkan kebenaran Kristus yang bangkit. Yang kedua, saudara harus melihat kebenaran kebangkitan Kristus dalam firman Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Kristus benar-benar bangkit, mengalahkan kuasa dosa, iblis, dan maut. Jangan pernah ragu dengan fakta kebenaran kebangkitan Kristus. Percayalah. Salam sehat dan sejahtera. Amin.